Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel My Notes. Channel ini berisi catatan-catatan kecil dan sederhana dari saya yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi kali ini saya mau share tentang tutorial ngasih utang. Loh, kok ada tutorialnya? Iya, karena menurut saya berdasarkan pengalaman, kita pasti mengalami dipinjami uang ya oleh kenalan kita gitu. Nah, ketika dipinjami uang kadangkala kita ada berasa eh, apa namanya baper gitu ya, ataupun juga akhirnya dengan kita minjemin uang kita jadi keteteran gitu, karena kita ketika mau minta lagi uang yang kita pinjamin malah yang minjam lebih galak, bilang ke kita ataupun malah nggak mau bayar ke kita gitu. Jadi eh, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang pertama adalah supaya kita nggak keteteran gitu. Nah, ini gimana supaya kita nggak keteteran? Jadi pertama adalah biar nggak keteteran. Oke, pertama supaya kita nggak keteteran, kita penuhi dulu kebutuhan utama kita. Nah, kebutuhan utama kita tuh apa aja? Itu sandang, pangan, dan papan. Gitu ya. Itu semua terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan anak. Kalau misalnya sudah punya anak ya. Nah, kebutuhan untuk anak ini macam-macam gitu, bisa buat sekolahnya ataupun juga eh, kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini misalkan anak kita alergi, butuh susu khusus. Anak kita ada eh, treatment khusus yang harus dilakukan tiap bulan dan ada biayanya, maka ini pastikan sudah tercover dulu biayanya. Kemudian juga untuk orang tua, pastikan dari penghasilan kita menyisihkan juga untuk orang tua kita. Lalu untuk zakat, bayar zakat. Nah, lalu yang tambahannya adalah ini yang kebutuhan utama kita, ada kebutuhan tambahan buat kita yaitu dana tak terduga. Dana tak terduga ini bisa kita pakai untuk misalkan ada ya amit-amit ada kita ada sakit, ada kedukaan dan lain sebagainya. Nah, ini harus disiapkan nih tiap bulan dari penghasilan kita. Nah, total misalkan kita punya penghasilan misalkan 5 juta. Total dari dua hal ini adalah 4 juta. Misalkan kita kurangi 4 juta, misalkan sisanya adalah 1 juta. Maka 1 juta inilah yang bisa kita alokasikan untuk utang, untuk kita kasih utang ke orang gitu. Jadi nggak boleh lebih dari 1 juta gitu, maksimal 1 juta yang kita kasih, kita alokasikan sebagai utang. Nah, misalkan kita sudah memberikan hutang kepada seseorang, rekan kita ataupun siapa, lalu kemudian dia telat bayar ke kita, karena kita sudah memberikan dari uang yang kita parkir ini, uang sisa lah gitu ya kita bilang, yang kita tidak butuhkan dalam waktu dekat, ya nggak apa-apa juga kan ya gitu, karena kan kita tidak pakai dalam waktu dekat gitu, mungkin nanti dia bisa bayar gitu, tapi ketika kita tagih saat itu dia nggak bisa bayar, ya nggak apa-apa gitu. Nah, ini supaya kita nggak baper atas hal itu, jadi kita mesti ingat pertama, jadi sekarang yang kedua ya, supaya nggak baper, jadi tadi kan uangnya sudah uang sisa, artinya walaupun itu uang kita tidak butuhkan dalam waktu dekat gitu ya. Dan yakin aja bahwa setiap hari dari utang yang kita berikan kepada orang tersebut kita mendapatkan pahala gitu tiap hari, pahala sedekah. Yang kedua, nilai memberi utang pahalanya lebih besar dibandingkan sedekah pada umumnya.
Jadi yang saya tahu sedekah itu pahalanya 10 kali, hutang itu 16 kali gitu. Terus yang ketiga, kalaupun misalkan ya, ini udah kita tagih 3 kali misalkan ya. Kalau saya sih biasanya cuma nagih 3 kali. Kalau udah 3 kali, karena kan itu kewajiban mereka ya untuk bayar hutangnya. Saya nggak tagih-tagih lagi, biarin aja gitu. Nah, kalau misalkan memang nggak dikembalikan juga, nah sebenarnya utang itu kan jadi investasi akhirat buat kita. Karena nanti pada, ya kita kan semua akan mati ya, dan akan ada namanya hari perhitungan gitu. Nah, di saat itulah semua kebaikan dan keburukan akan dihitung termasuk hutang gitu. Nah, ketika pada hari itu ya hutangnya itu yang belum dibayar akan dibayar dengan pahalanya gitu. Nah, jadi kan itu jadi investasi akhirat buat kita gitu. Jadi yang apa-apalah gitu, kita ngasih hutang 100.000, 200.000, tapi jadi deposito akhirat buat kita gitu. Nah, sementara sih itu ya yang saya mau share. Jadi suatu saat nanti mungkin ketika ada teman-teman kita ataupun kenalan kita yang mau ngutang dan lalu bilang saya akan bayar dalam waktu dekat, 1 hari 2 hari ataupun seminggu gitu, ya nggak apa-apa, kasih aja kalau misalkan memang sudah sesuai alokasinya. Dan sambil bilang gitu ya, kalau misalkan dia menjanjikan pembayaran dengan cepat, sambil bilang ya nggak apa-apa bro, sis gitu, utang yang lo pinjam dari gue itu pasti akan lo balikin kok ke gue gitu, baik di sini maupun di akhirat nanti gitu. Sambil kita senyum aja ke mereka gitu. Oke, mungkin sedikit ya ini yang bisa saya bagikan sementara. Semoga bermanfaat buat semua. Jika memang dirasa bermanfaat, please like and share. Uh, that's all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.